Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama Fahriza Sidi Pratama, NRT 2018 1417 101 dari Hukum Keimigrasian A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan review buku yang ditulis oleh kelompok 4 dari Hukum Keimigrasian B berjudul Melihat Fenomena Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam 10 lensa kebijakan keimigrasian. Dalam pelaksanaan review kali ini, saya akan membahas di subbab nomor 5 dengan judul Penerapan Prinsip Selective Policy dalam kebijakan masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Farhan Nasrullah Al-Masyudi dari Hukum Keimigrasian. Sebagaimana yang kita ketahui, imigrasi sebagai garda terdepan pemerintah Indonesia dalam tugasnya mengemban amanah sebagai representasi pemerintah menyeleksi setiap orang yang hendak memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia, tentunya dengan berbekal instrumen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang di dalamnya diatur syarat seorang warga negara asing dapat masuk dan diizinkan berada di wilayah Indonesia. Dan di masa pandemi saat ini, beberapa kali terjadi perdebatan kalangan masyarakat atas isu masuknya warga negara asing di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kedatangan tenaga kerja asing atau TKA Cina yang masuk ke wilayah Indonesia di berbagai wilayah membuat masyarakat geram dan menimbulkan polemik. Fenomena tersebut menuai asumsi masyarakat bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuat, yang mana di masa pandemi yang saat ini masih berlangsung hingga berdampak pada disharmoni sendi-sendi aktivitas sosial dan kegiatan perekonomian, realita tersebut menjadi problematika nasional yang dirasa harus menjadi konsen utama pemerintah. Namun masyarakat dikejutkan dengan datangnya tenaga kerja asing sehingga memicu kecemburuan sosial di antara mereka. Seakan pemerintah lebih berpihak kepada warga negara asing yang bekerja tersebut dengan memberikan kesempatan bagi mereka di tengah krisis mata pencarian yang melanda sebagian besar masyarakat pribumi. Di bab ini juga dituliskan lalu lintas TKA juga sangat berpotensi mengancam keselamatan masyarakat Indonesia karena penyebaran COVID-19 juga seakan ada hak istimewa yang diberikan kepada pihak asing dikala masyarakat Indonesia menghadapi dinamika perekonomian dan kegiatan masyarakat sosial dan masyarakat yang sulit akibat kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak rakyatnya. Disinilah letak pentingnya pemahaman kita sebagai payung hukum yang mendasari kebijakan pemerintah memperbolehkan beberapa pihak asing yang dapat masuk dan berada di wilayah Indonesia dan alasan yang mengandung maslahat bagi rakyat dan untuk mencapai kepentingan nasional. Selanjutnya akan kita bahas terkait manfaat dan potensi kerawanan yang ditimbulkan dan dari masuknya tenaga kerja asing di tengah pandemi COVID-19. Setidaknya ada dua pola pendekatan dalam menyikapi orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pertama adalah security approach atau pendekatan keamanan, dan yang kedua adalah prosperity approach atau pendekatan kesejahteraan. Kedua pendekatan saling melengkapi hingga dirumuskan prinsip selective policy, yakni sebuah formulasi yang ditetapkan sebagai pedoman untuk menghadapi orang asing yang datang ke Indonesia. Apakah datangnya pantas untuk diterima ataukah lebih baik ditolak karena berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Maka jadilah kesimpulan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan negara yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Republik Indonesia. Baik, berikut adalah 3 dampak positif dan juga 3 dampak negatif yang menjadi kerawanan pada kondisi pandemi saat ini. Berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi nasional, sumber potensi PNBP, dan kebutuhan SDM tenaga ahli. Itu dari positifnya. Lalu untuk
negatifnya dari security approach yang pertama adalah memicu kecemburuan sosial di antara masyarakat Indonesia itu sendiri dengan keberadaan warga negara asing yang menjadi tenaga kerja di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah sarana penyebaran COVID-19, di mana asal TKA sendiri ini berasal dari luar negeri, yang kita tidak tahu mereka membawa virus COVID-19 varian terbaru atau bagaimana, lalu memasuki wilayah Indonesia yang sebenarnya sudah dipush untuk penyebaran COVID-19. Lalu mereka seakan-akan masuk dan dapat menularkan virus tersebut ke masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga adalah menimbulkan peluang pengangguran, di mana tingkat pengangguran di Indonesia sendiri menurut saya masih cukup tinggi. Namun di sisi lain pemerintah malah mengundang tenaga kerja asing masuk untuk bekerja di Indonesia. Di situ terjadi adanya peluang pengangguran yang lebih besar, di mana lowongan-lowongan pekerjaan yang sebenarnya bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia atau para pemuda di Indonesia digunakan WNA tersebut. Selanjutnya adalah resolusi kebijakan selektif di masa pandemi dengan 4 fungsi migrasi. Selective policy sebagai suatu formulasi yang dibakukan menjadi standar prinsip yang punya peranan penting dalam mencapai keempat fungsi imigrasi, yang implementasinya pada kondisi saat ini memiliki relevansi dengan kepentingan nasional di masa pandemi COVID-19. Prinsip tersebut memiliki dua konsentrasi, yakni pertama pendekatan keamanan atau security approach, dan yang kedua adalah pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach. Kombinasi keduanya dapat kita petakan menjadi 4 fungsi pokok, yakni pertama adalah pelayanan keimigrasian, di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini pemerintah memberikan fasilitas kemudahan urusan keimigrasian, salah satunya pemberian izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT bagi orang asing yang tidak dapat kembali ke negaranya alasannya diberlakukan lockdown di negara tujuannya. Lalu selanjutnya adalah penegakan hukum, di mana pemerintah secara berkala menerbitkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang dapat disesuaikan dengan situasi pandemi saat ini, sehingga dapat dijalankan berdasarkan tertib hukum yang berlaku tegas, namun lebih bersifat akomodatif dan proporsional. Implementasinya adalah segala bentuk prosedur keimigrasian dilakukan secara protokol kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, tadi ada pemaparan di slide ketiga sebelum ini, yakni adalah regulasi selama pandemi. Di sini sebagai contoh, regulasi pertama adalah Permen RI nomor 3 tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Karena saat dulu itu pertama kali pandemi, Tiongkok melakukan lockdown karena tidak ada lalu lintas keluar masuk ke wilayah mereka. Kembali lagi ke slide tadi. Yang ketiga adalah penegak keamanan negara, di mana pada kondisi sekarang ini stabilitas keamanan negara menjadi prioritas utama dalam rangka menjamin keselamatan rakyat Indonesia dari persebaran COVID-19. Bentuk implementasinya adalah dengan kebijakan larangan sementara, kemudian pengaturan visa dan izin tinggal di mana adaptasi kebiasaan baru, dan yang terbaru adalah pembatasan masuknya orang asing di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Termasuk juga dengan penghentian sementara pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi atau unit pelaksana teknis keimigrasian lainnya karena berpotensi menjadi ruang penularan COVID-19. Dan yang terakhir adalah fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Imigrasi berperan memfasilitasi kegiatan yang bertujuan untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi dalam negeri akibat pandemi. Juga secara bentuk kebijakan yang memberikan kemaslahatan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat. Wujud implementasinya dalam hal ini adalah adanya dispensasi atau pemberian akses masuk bagi tenaga kerja asing yang bekerja di proyek strategis nasional dengan syarat dan ketentuan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang nantinya akan menjadi sarana kegiatan perekonomian masyarakat yang bermanfaat bagi
meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia termasuk peningkatan taraf hidup mereka. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini terhadap tulisan Saudara Farhan Al-Masyudi di bukunya yang berjudul Melihat Fenomena Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam 10 Lensa Kebijakan Keimigrasian yang diterbitkan oleh kelompok 4 Hukum Keimigrasian B. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.